Selamat siang semuanya, salam Just Talk. Kita bahas review IPL. Dua match saja dulu untuk hari ini, yaitu Chelsea yang menang dengan 4-1 dan MU yang menang dengan 3-1. Oke, tapi sebelum ke sana, gue mau sedikit jelaskan soal Twitter ya. Gue itu kan punya akun Instagram dan Twitter, nggak punya Facebook dan lain-lain. Yang Instagram itu gue tutup komennya kecuali gue follow lu, baru lu bisa komen. Kenapa gue tutup komennya? Karena untuk gue apa namanya, terlalu, kalau gue buka terlalu banyak kardus sampah yang ingin nyampah di TL gue nggak butuh follower, asal lu tahu aja ya. Jadi kalau lu sopan-sopan aja sih nggak ada masalah. Tapi kalau lu masuk ke nyinyir-nyinyir terus pakai akun nggak jelas, apalagi banyak anak kemarin sore, langsung gue blok. Oke. Dan di Twitter sama. Di Twitter, Twitter itu bukan ranah diskusi untuk gue. Paham? Bukan ranah diskusi. Gue hanya memberikan pendapat gue. Lu punya pendapat berbeda, hak lu. Nggak pernah gue larang. Tapi jangan nyampah di TL gue. Karena hari ini biasanya itu fans MU yang udah gue blok-blok. Ternyata yang tolol-tolol itu udah hilang semua. Sekarang tinggal fans MU yang pinter-pinter aja. Dan masih ada ribuan fans MU yang pinter-pinter yang gak gue blok. Hari ini berapa fans Chelsea yang tolol-tolol gue blok ya. Gue contoh kecil aja. Gue kasih tahu, golnya Tammy Abraham itu sentuhannya itu salah sentuh, makanya dia ngebounce dan akhirnya masuk gol. Dijawab goal is goal. Kurang tolol apa kayak begitu, langsung gue blok. Terus ada bilang gue bilang Chelsea ini nggak ada sih malam ini mediocre. Dia bilang ya tahun lalu dapat UCL bla bla bla, langsung gue blok. Komentar-komentar kayak gitu nggak penting banget. Satu, gue tidak pernah peduli menang kalah. Ini gue kasih tahu, gue tidak pernah mau bahas skor, karena kalau bahas skor nggak usah lihat di timeline gue, tapi lu lihat di live score. Oke. Yang gue bahas adalah permainan, pemainnya, sistemnya, dan lain-lain. Dan gue tidak pernah minta pendapat lu ya. Ini pendapat gue. Lu nggak suka, fine, bebas. Oke. Jadi yang kalau lu ada orang nyinyir lu ikut ketawa, gue blok juga. Sekarang di Twitter ada 5.500-an, gue blok sendiri. Artinya lu tahu bahwa ngeblok itu hobi gue ya. Dan itu akan bertambah biar minimal dari 60 ribuan follower gue itu pinter-pinter semua. Kalau yang kardus masih ada, iya, tapi kardusnya pinter karena dia nggak kasih komen ya. Sekarang kita bahas MU. Kita bahas MU lawan Everton. Dari awal pas Everton menang, gue dapet di dapat ribuan pertanyaan. Wah, Everton bisa nggak juara? What the fuck, nggak Everton juara? What do you mean Everton juara? Hanya karena mereka menang 4, 5, 6, 7 match atau berapa 4, 5 match terus lu anggap Everton juara? Sekarang Everton kalah 3 kali beruntun. Begitu juga Villa, begitu juga Leeds ya, yang awalnya cetak 3 gol lawan Liverpool, menang lawan ini, ngepres bla 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 bla, dibantai juga. Oke. Tapi kita fokus ke Everton dulu. Everton sama MU mainnya itu nggak jauh beda. Kenapa? Mereka tergantung oleh satu sosok. Di Everton namanya James Rodriguez, di MU namanya Bruno Fernandes. Ya, gue sangat, ya mungkin gue salah satu fans pemain kayak begitulah. Gue sangat suka permainannya Bruno Fernandes. Kenapa? 90% otak, 10% otot. Oke. Tapi Bruno Fernandes ini sadar bahwa teman-temannya ini nggak jelas. Terutama lawan waktu mereka 2 kali kemarin kan main 4-2-3-1 ya. Waktu mereka main 4-4-2, dia itu turun ke bawah jemput bola terus. Ya, karena dia nggak dapat bola. Puyeng juga kan lo. Nah, sekarang permainan tadi gue nggak mau bahas soal karena untuk gue itu membosankan. Sirkulasi bola lambat, semua cover areanya, banyak salah passing, bla bla bla. Tapi yang mau bahas, apakah tim sebesar MU ini, fansnya kan seneng semua, ketawa semua, ya kan? Apakah tim sebesar MU layak untuk tergantung oleh semua satu pemain bagus, bukan pemain top, tapi pemain bagus?
namanya Bruno Fernandes. Kan enggak. Kita lihat musim ini, bukan musim lalu, musim ini. Berapa kali dia bermain bagus bisa dihitung dalam satu tangan, termasuk Champions League, termasuk FA dan lain-lainnya. Nggak banyak dia bermain bagus, tapi sering punya kontribusi. Contoh paling bagus, dia nggak bermain bagus, kontribusi lawan Brighton. Dia kasih satu passing ke Rashford, Rashford masuk, cetak gol. Satu lagi kelasnya Rashford lawan Red Bull. Oke, menit 60-an kalau nggak 68. 0-0 atau menit 70 hanya unggul 1-0, berkali-kali diserang-serang terus, Red Bull nggak bisa cetak gol, Bruno Rashford masuk, bang, 4 gol. Apakah iya tim sebesar MU harus tergantung dengan momentum-momentum seperti malam ini? Heading dia, kapan dia cetak pakai heading? Terus gol kedua dia yang nggak kena Rashford yang dipelintir, itu nyaris sama dengan itunya Ziyech tadi. Itu kan kelasnya Bruno. Tapi apakah iya MU harus tergantung sama pemain kayak dia? Gue tidak mau menyalahkan Ole kali ini, karena kalau lu kalau lu punya pemain yang prestasinya tidak naik turun, mau gimana lagi? Yang dia bisa lakukan kan ganti pemain. Pogba udah dicadangin, kayak Greenwood udah berapa kali dicadangin. Ya, mata main bagus, besoknya jelek, main bagus lagi jelek ya. Puyeng juga lu sebagai pelatih, ya kan? Mau gimana lagi? Dan dia udah melakukan semaksimalnya kemampuan dia. Kalau gue bilang dia miskin taktik atau apa, tidak ada tidak ada pattern yang jelas dari sisi serangan. Serangan gol itu murni dari skill individu. Lawan Leipzig, lawan tadi juga. Setelah MU itu bisa bermain kalau pemainnya menyerang. Setelah 2-1 kan Everton lebih menyerang, ya kan? Dapat space, lahir 3-1 itu. Tapi kalau Everton mengcover areanya udah kebingungan. Jadi tadi layak menang karena Everton memang mediocre. Berkali-kali gue bilang, walaupun mereka berada di rank 1, ini tim old school. Dan kalau gue bilang yang harus dirubah kalau kita mau mengkritik Ole adalah serangan itu jangan tergantung oleh hanya Bruno Fernandes. Kasihan ini orang. Ya. Jadi selamat buat MU, tapi kalau gue jadi fans MU gue tetap deg-degan. Kita ke Chelsea. Chelsea nggak jauh beda. Sampai golnya Sheffield terjadi, Chelsea itu berapa kali diserang loh. Dengan short passes yang bagus, backnya itu kewalahan. Kali ini Lampard pinter itu menempatkan Werner. Ya gue nggak ngerti, gue bener asli nggak ngerti pilihan pemain dia. Tammy Abraham, Werner, di belakangnya Werner sama Ziyech. Oke. Area kiri Mason Mount, anak emasnya, pacarnya. Kanan Kovacic. Orang bisa bilang, oh ya dia kasih 1 assist dan Tammy Abraham. Satu pertandingan itu 90 menit. Dus, paham nggak Dus? 90 menit. Jadi kalau cuma kasih 1 assist dan 1 shot dari Tammy Abraham yang kalau gue bilang nggak kena sengaja sampai bolanya ngebounce, itu bukan disengaja. Memang dihitung. Kan nggak akan terulang lagi gol-gol kayak begitu. Kreativitas dari mana? Lu tidak bisa berharap kreativitas dari seorang Werner. Werner itu predator. Yang dia dapat bola, dia nggak ngeliat temen-temennya, lewatin shoot. Satu peluang, 1 gol, kasarnya begitu. Sekali kena tiang, terus 1 gol. Nah itu kalau gue bilang jatuh dari langit karena Werner nggak dijaga. Sheffield pegang bola, tiba-tiba hilang, terus dia dapat bola. Fine, still tetap gol yang terbaik. Nggak ada Pulisic, nggak ada Havertz, terlalu ngandelin Ziyech. Kembali Ziyech punya kontribusi yang luar biasa dalam 3-4 kali starter, gue lupa. Nggak ada, bagus semua lah mainnya, termasuk malam ini. Gue kan selalu bilang, kalau Chilwell melakukan crossing,
Itu kekerumunan, itu bukan assist. Tapi kalau Ziyech, lu perhatiin deh. Dia itu tahu siapa yang di tiang pertama, siapa yang di tengah, siapa yang di tiang kedua. Sekali kasih ke Werner di tiang kedua, sekali kasih si Chilwell yang kena badai yang kebetulan gol. Itu kan murni Ziyech. That's why gue bilang, kalau Ziyech malam itu tidak main, ini tim mediocre. Kenapa? Kalau gue bilang ya Lampard ini menempatkan pemain yang salah. Mungkin yang dia lakukan adalah rotasi. Biar nggak hanya fokus ke 11 pemain seperti Liverpool. Mungkin, kita berpikir positif aja. Tapi kembali lagi, tim kayak Chelsea kalau ingin dengan pembelian pemain begitu banyak, ingin mendekati Liverpool dan Man City, nggak bisa terlalu tergantung oleh satu orang. Sama juga ceritanya dengan MU. Nggak bisa lu tergantung dengan satu orang. Klub besar nggak akan seperti itu. Oke. Jadi secara overall Chelsea menang sangat layak. Kenapa? Karena Sheffieldnya babak kedua itu bapuknya minta ampun Sheffield tuh. Jadi layak dibantai. Ya, walaupun golnya ya sebenarnya gol bagus itu cuman Werner doang kali ya. Yang lain golnya kalau gue bilang sih gol lucu. 2 kali assist Ziyech ke Thiago sama itu. Terus Tammy Abraham sekali ya. That's it. Werner sekali dapat gol jatuh dari langit. Tapi dia layak mendapatkan itu karena dia bekerja keras ya. Jadi untuk gue Lampard ini masih belum dapat apa yang fansnya harapkan. Gak bisa sepenuhnya disalahkan dia juga karena banyak yang cedera. Yang gue salahkan adalah gue merasa dia menempatkan pemain-pemain yang salah, bukan pemain yang layak diturunkan. Tapi ya fansnya akan bilang selama dia menang ya fine-fine aja. Oke, lu lawan tim agak bagusan dikit, main kayak gitu selesai. Itulah tujuannya video ini, untuk memberi edukasi, melihat dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya dari skor, bukan dari menang kalah. Oke, thank you for watching. Nanti untuk Barca gue bikin video sendiri.